Assalamualaikum buddies, welcome back to my YouTube channel Anissa Diary. Hai, apa kabar kalian? Udah lama banget aku nggak bikin video yang ngobrol langsung kayak gini ya, karena emang keterbatasan ruang dan waktu. Maksudnya keterbatasan tempat atau spot aku untuk bikin video, karena emang waktunya atau timingnya tuh lagi nggak pas gitu. Jadi ini baru ada kesempatan aku bisa buat video. Dan maaf kalau di video ini kalian ada dengar suara air atau suara apa, karena emang di sini dekat akuarium juga, jadi ya kedengaran suara air gitu. Nah, di video kali ini, setelah sebelumnya aku pernah sharing ke kalian tentang cerita atau pengalaman aku waktu aku belajar memperbaiki bacaan Al-Quran atau belajar tahsin, sampai akhirnya aku alhamdulillah bisa jadi pengajar Al-Quran. Dan juga aku sharing video testimoni dari teman-teman dan murid-murid aku tentang apa sih yang mereka rasain, manfaat yang mereka dapatkan ketika mereka sudah belajar memperbaiki bacaan Al-Quran atau ikut tahsin gitu. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian tips atau mungkin kayak ujangan gitu ya, hal-hal apa aja sih yang sebenarnya perlu banget diperhatikan sebelum kita mulai belajar Al-Quran. Dan sebenarnya ini juga aku dapatkan dari guru atau ustadz tahsin aku sendiri, yang aku harap kalau aku share ini ke kalian, kalian juga bisa mendapatkan ujangan ini gitu. Karena menurut aku ujangan dari ustadz aku ini penting banget untuk kita terapkan sebelum kita mulai belajar Al-Quran. Karena emang kalau kita nggak terapkan gitu ya, atau kita nggak tahu sebelumnya harus apa aja sih gitu, itu kemungkinan besar bisa jadi ketika kita belajar di tengah-tengah kita bisa putus semangat, kita bisa down, kita bisa nyerah dan segala macam gitu. Nah, mungkin dari beberapa ujangan yang aku sampaikan ini, mungkin masih banyak banget ujangan-ujangan lain yang mungkin itu perlu atau penting banget kita pelajari, kita ketahui sebelum kita belajar Al-Quran. Tapi yang aku sampaikan ini mungkin hanya beberapa gitu ya, dari sekian banyak petua-petua, nasihat-nasihat, tips-tips yang perlu banget kita asah untuk kita lakukan ketika kita mau belajar Al-Quran. Oke, langsung aja ke tips-tipsnya. Aku nggak tahu sih ini tips atau apa ya, pokoknya sebut aja lah ini tips atau ya nasihat intinya untuk kita yang mau belajar Al-Quran. Nah, jadi pertama, kalau kita emang sudah ada niat dalam hati kecil untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yang pertama itu pasti kita harus memang menyegerakan. Jadi ketika udah ada di hati, kayaknya pengen banget ya belajar memperbaiki bacaan Al-Quran aku yang mungkin masih banyak salah. Apalagi kalau kita misalnya ngelihat temen gitu ya yang bacaan Al-Qurannya bagus gitu, enak banget didengar, dan kita tuh pasti di hati kecil kita tuh pasti ada keinginan atau rasa pengen juga gitu belajar. Nah, itu kalau udah muncul kayak gitu, itu harus disegerakan, langsung buru-buru cari teman, cari informasi, di mana siapa yang mengajarkan, gimana cara belajarnya, itu udah langsung harus dicari tahu, jangan ditunda-tunda lagi. Karena emang kalau udah ada niat itu ya emang harus disegerakan, karena kalau nggak disegerakan bisa jadi nanti di tengah jalan udah malas lagi gitu. Nah, jadi tips yang pertama adalah kalau kita sudah punya niat, selain disegerakan juga adalah kita harus meluruskan niat itu benar-benar belajar Al-Quran, belajar tahsin semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya kita pengen belajar itu ya karena ada temen aja sih misalnya gitu kan, atau yang lebih mungkin nggak bijak banget alasannya adalah ya pengen cari jodoh misalnya gitu kan. Bisa jadi ya ada orang yang punya niat kayak gitu, maksudnya karena misalnya lagi semangatnya hijrah nih kayak gitu, akhirnya kan kalau katanya kalau hijrah nanti dapat jodohnya juga dari lingkungan yang baik. Akhirnya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu juga menunjang gitu, lingkungan yang baik itu juga menunjang untuk mendapatkan jodoh yang baik. Tapi jangan sampai niat belajarnya itu karena pengen cari jodoh gitu. Jadi benar-benar semata ya karena memang bacaan Al-Quran saya masih jelek, dan memang Allah itu memerintahkan kita untuk
bacalah Al-Quran itu secara tartil, perlahan-lahan dan menggunakan tajwid gitu. Maka ya udah saya belajar gitu. Jadi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus benar-benar meluruskan niat gitu? Karena banyak kejadian juga dan mungkin itu kita sendiri gitu ya, di tengah jalan tiba-tiba karena emang niatnya bukan karena Allah, misalnya contoh kecilnya tadi karena teman gitu kan, karena diajak teman atau karena pokoknya karena teman gitu, akhirnya nanti di tengah jalan ketika temennya udah selesai mungkin atau ketika temennya juga drop ya dia ikutan drop gitu, karena emang belajarnya cuman karena ada temen gitu. Tapi kalau misalnya lillahi ta'ala, bukan karena teman atau karena apa, di tengah jalan misalnya mungkin capek banget belajar kok nggak bisa misalnya, tapi karena emang lillahi ta'ala niatnya, maka dia memang bakal benar-benar tetap fokus dengan apa yang udah dia niatkan dari awal kayak gitu. Dan juga ustadz aku itu sendiri berkali-kali mengingatkan untuk niat itu terus diperbaharui, karena emang nggak bisa kita tuh niat di awal aja gitu, habis itu di tengah-tengah niatnya tuh nggak diperbaharui kayak gitu. Karena niat itu emang bisa banget berbelok tanpa kita sadari gitu. Jadi saya pun juga sampai sekarang masih dalam melakukan sesuatu itu benar-benar kayak ya harus memperbaharui niat lagi, sebenarnya niat aku tuh apa sih kayak gitu. Itu tips yang pertama ya teman-teman. Tips yang kedua adalah sabar. Jadi baik yang mengajarkan Al-Quran maupun yang belajar itu sama-sama harus memiliki rasa sabar, sama-sama harus belajar tentang kesabaran. Kenapa? Karena emang kalau kita itu tuh nggak sabar, pengen tergesa-gesa, pengennya dalam mindsetnya itu aku harus cepet bisa gitu. Jadi di tengah dalam proses belajar Al-Quran, ketika kita susah banget memahami, nggak bisa-bisa, itu kalau kita nggak punya sabar, kita pasti bakal lebih mudah untuk nyerah gitu, untuk down dan segala macam. Jadi emang harus benar-benar sabar. Kita harus yakinkan dalam diri bahwa emang belajar itu ada prosesnya dan nggak bisa langsung bisa gitu. Jadi emang bertahap proses, nikmati proses demi proses itu. Karena kalau kita belajar Al-Quran itu kan isinya semuanya kebaikan. Mau baca satu ayat, satu kalimat, itu semuanya isinya kebaikan, semuanya pahala. Jadi dalam proses kita yang mungkin susah belajar itu pun tetap dihitung pahala gitu. Jadi nikmatin aja proses belajar kita. Jangan terlalu ingin tergesa-gesa, jangan terlalu ingin cepat bisa. Nikmati proses itu dan sabar. Dan seperti yang aku bilang tadi, itu bukan cuma berlaku untuk yang mau belajar, tapi juga pengajar Al-Quran. Contoh seperti aku pun sampai sekarang masih belajar banget tentang kesabaran dari murid-murid aku. Kadang kalau aku ngajar itu juga pasti ada timbul rasa kayak capek. Itu wajar banget, manusiawi banget, normal banget. Kalau kita ngerasa capek ngajarin, kok murid ini susah banget ya diajarin, nggak bisa-bisa gitu, itu wajar banget gitu. Tapi ya dari situ kita benar-benar belajar arti kesabaran. Jadi dalam hal lain pun nanti kita udah punya bekal belajar sabar gitu loh. Dan aku kan juga bukan tipe pengajar yang bisa tegas gitu. Jadi karena aku bukan tipe pengajar yang bisa tegas, maka aku berusaha untuk mengajar dengan berusaha bersabar kayak gitu. Tips yang ketiga adalah gak boleh sombong atau takabur atau jumawa dan sejenisnya. Jadi kalau kita udah belajar Al-Quran, kadang nih misalnya belajarnya tuh lagi kayak klasikal gitu kan, rame-rame. Terus mungkin guru kita sering memuji bacaan kita, sering memuji suara kita, sering memuji tajwid kita, dan disitulah penyakit hati bisa aja muncul kapanpun. Bisa aja kita ngerasa bacaan kita lebih bagus daripada teman kita yang di sebelah kayak gitu. Jadi itu hilangkan. Kalau udah ada muncul rasa-rasa seperti itu, penyakit-penyakit seperti itu, ingin dipuji dan segala macam, itu segera hilangkan, singkirkan. Karena aku pun ngerasain banget gimana susahnya mengendalikan penyakit hati sombong itu ya. Karena manusia itu emang suka banget yang namanya dipuji gitu kan. Siapa sih yang gak pengen dipuji? Siapa sih yang gak senang dipuji? Pasti semuanya senang dipuji. Tapi gimana caranya kita ketika dipuji, misalnya bilang ya alhamdulillah, masya Allah, tapi dalam hati tuh ya Allah astagfirullahaladzim,
maha sempurna Allah sudah menutupi aib-aib kita, sehingga yang nampak itu yang baik-baiknya aja gitu. Jadi selama proses belajar itu hilangkan penyakit sombong itu. Jadi jangan sampai karena bacaan kita udah sering dipuji misalnya, kita akhirnya jadi merasa kita lebih baik daripada teman-teman kita yang lain. Tips yang keempat, tips yang gak kalah penting, yaitu adalah jangan pelit mengeluarkan harta. Jadi dalam proses belajar Al-Quran, belajar apapun itu sih, tapi ya terutamanya di sini belajar Al-Quran, jangan pernah pelit mengeluarkan harta kita, karena sebenarnya ya ilmu itu mahal, dan emang zaman sekarang itu ilmu itu udah gampang banget dicari. Karena saking gampangnya dicari, jadi orang itu kadang menyepelekan, pengennya selalu cari yang gratisan, nggak pengen mengorbankan harta, nggak pengen mengeluarkan harta, padahal untuk ilmu, untuk dirinya sendiri juga gitu, apalagi Al-Quran. Jadi aku itu juga diajarkan sama ustadz aku, kalau misalnya ngajarin Al-Quran itu emang kita nggak boleh yang namanya pasang tarif gitu ya, maksudnya menentukan tarif, saya harus dibayar segini, kalau kamu mau belajar sama saya kamu harus bayar saya segini, itu nggak boleh. Jadi alhamdulillah aku terapkan sampai sekarang, kalau aku ngajar ya aku nggak pernah menetapkan tarif, pokoknya ya seikhlasnya mau ngasih berapa. Nah tapi orang yang diajarin ini katakanlah juga harus punya pengertian, dalam arti dia juga harus mempertimbangkan, memperhitungkan, misalnya kalau dia manggil guru private belajar Al-Quran gitu ya, dia juga harus memperhitungkan jarak antara rumah pengajar, kemudian waktunya misalnya berapa kali pertemuan dalam seminggu, atau berapa jam dalam mengajar sehari, itu berapa jam, itu semua harus diperhitungkan dan dipertimbangkan. Karena kalau kita nggak pertimbangkan, sebenarnya kita bisa saja termasuk orang yang zolim gitu, zolim terhadap guru sendiri gitu, guru pengajar Al-Quran lagi gitu. Ini juga pelajaran penting banget bagi semua orang, bagi misalnya orang tua yang anaknya pengen diajarin gitu, atau bagi ya diri mereka sendiri yang pengen belajar. Pastikan kita mempertimbangkan dan memperhitungkan itu semua. Jangan mentang-mentang misalnya gurunya bilang seikhlasnya gitu, lalu kita bener-bener ngasih seadanya. Kalau aku dengar ceramah dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, itu tuh beliau mengatakan bahwa kita jangan sampai zolim terhadap guru pengajar Al-Quran, karena ini tuh guru yang ngajarin kita tentang Al-Quran gitu, dan Al-Quran itu yang akan menjadi syafaat kita di akhirat dan di alam kubur nanti gitu. Jadi benar-benar kita jangan sampai zolim, jangan sampai pelit untuk mengeluarkan harta. Dan juga kata Ustadz Syafiq, minimal kalau misalnya nih ustadznya kan misalnya bilang seadanya sih kelasnya ngasih gitu ya, tapi minimal kata Ustadz Syafiq, kita lebihkan untuk pengajar Al-Quran itu lebih dari kita memberi guru-guru pelajaran umum. Contoh nih, misalnya kita sebagai orang tua punya anak kita ada guru les bahasa Inggris atau guru les matematika, ada juga guru les Al-Quran. Ya minimal kita lebihkan ke guru Al-Quran itu lebih dari guru les bahasa Inggris atau les matematika itu. Kenapa? Karena kata Ustadz Syafiq emang ilmu dunia itu sama sekali tidak menyelamatkan kita di alam kubur, tetapi ilmu Al-Quran lah yang menyelamatkan kita di alam kubur kayak gitu. Jadi ini bukan hanya nasihat buat teman-teman, apalagi sindiran ya, sama sekali enggak. Ini bahkan lebih ke nasihat untuk diri aku sendiri juga. Kalau misalnya untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, apalagi ilmu Al-Quran, jangan pernah pelit. Malah nih kalau bisa, kalau misalnya kita nih udah nggak belajar lagi sama ustadz kita, misalnya sama ustazah kita udah nggak belajar lagi, misalnya udah diluluskan dan segala macam, tapi kapan-kapan kalau kita punya rezeki lebih, ya bolehlah kita misalnya kasih juga ke ustadz kita, ustazah kita kayak gitu. Itu sih nasihat dari ustadz aku juga, untuk jangan pernah pelit mengeluarkan harta dalam belajar Al-Quran. Nah, tips yang terakhir atau tips yang kelima dari sekian, mungkin masih banyak ya sebenarnya tips-tips lain yang penting juga, tapi yang aku sampaikan di sini cuma 5 aja. Tips yang kelima adalah memuliakan guru kita. Guru Al-Quran mungkin gak semuanya umurnya lebih
tua daripada kita, bisa aja yang seumuran, bisa aja yang di bawah kita, karena emang yang punya ilmu ini kan gak mandang umur gitu ya. Ada orang yang umurnya lebih muda tapi ilmunya lebih tinggi, gak masalah itu dijadikan guru gitu. Nah, jadi memuliakan guru itu penting banget, mau berapapun usia dari ustazah kita, dari guru-guru kita, mau berapapun usianya, mau gimana pun, apapun jabatannya gitu, itu kita benar-benar harus memuliakan dia, harus punya adab yang sangat tinggi untuk guru kita. Contoh kecil, misalnya kita punya guru private yang datang ke rumah gitu ya, muliakanlah dengan cara menyuguhkan minuman dan makanan. Itu adalah bagian dari adab yang benar-benar sangat prinsipal banget, dan itu harus kita pegang, kita jaga baik-baik kayak gitu. Dan sampai gurunya datang ngajarin sampai haus-haus nggak dikasih minum gitu. Tapi ya alhamdulillah semua murid aku alhamdulillah punya adab yang seperti itu. Jadi mereka nggak membiarkan aku untuk kehausan sama sekali, enggak. Jadi alhamdulillahnya sih. Kemudian memuliakannya juga dengan cara ya, meskipun misalnya usia guru kita itu lebih muda dari kita tetap harus punya adab dalam berbicara. Kapan memang kita harus segan sama guru kita, kapan kita harus bercanda gitu, kapan kita boleh bercanda sama guru kita tuh kita harus bisa membaca situasi dan timing. Karena kayak ustadz aku sendiri, ustadz aku itu termasuk ustadz yang sangat tegas, sangat disiplin. Tapi ada saatnya juga kita tuh bercandanya tuh benar-benar yang asik banget gitu loh, kayak bukan guru sama murid gitu. Tapi ya itu, kita harus lihat sikon, lihat timingnya pas nggak untuk bercanda kayak gitu. Jadi sama guru pun harus tahu gitu kapan boleh bercanda dan kapan kita harus segan mematuhi omongannya gitu. Kemudian cara lain dalam memuliakan guru atau adab terhadap guru itu adalah dengan gak mengatur-ngatur guru. Karena kadang banyak murid itu yang terkesan mengatur-ngatur gurunya. Contoh, gurunya bilang sampai di sini aja dulu belajarnya, tapi muridnya karena mungkin saking semangatnya dia ngatur, kenapa nggak sampai sini aja. Ini pengalaman juga ya, ada beberapa murid saya yang seperti itu. Pokoknya dia yang mengatur, istilahnya terkesan mengatur, kenapa nggak sampai sini aja belajarnya, lagi pokoknya istilahnya pengen lagi. Atau malah gurunya pengen kamu baca lagi, tapi kitanya ini yang belajar malah pengen udah stop di sini dulu. Jadi kan kesannya kayak mengatur guru ya kesannya, padahal guru itu jauh lebih tahu batas kemampuan kita itu sudah sampai mana gitu. Jadi jangan sampai kita ya terkesan mengatur-ngatur guru, karena itu bagian dari adab juga terhadap guru. Ya mungkin masih banyak lagi cara-cara lain dalam memuliakan dan adab terhadap guru. Buat teman-teman yang juga mungkin punya masukan adab terhadap guru itu yang apalagi itu, kalian boleh komen di bawah. Nanti itu bisa sekalian kayak sharing ke teman-teman juga. Ternyata banyak banget adab terhadap guru yang perlu kita perhatikan. Nah, itu tadi teman-teman 5 tips dari aku yang juga sebenarnya aku dapatkan dari guru aku dan dari beberapa ustadz yang menyampaikan ceramah yang kemudian bisa kita perhatikan, bisa kita ketahui sekarang, dan akhirnya bisa kita aplikasikan gitu ketika kita mau belajar Al-Quran. Karena dengan memperhatikan dan melakukan tips-tips ini, insya Allah, dan kita berharap, berdoa semoga Allah selalu memudahkan proses niat kita dalam belajar Al-Quran, sehingga kita bisa lebih mudah dalam mencerna. Karena beberapa tips tadi sudah kita lakukan. Jadi 5 tips tadi, yang pertama adalah luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar, tidak tergesa-gesa dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga adalah tidak sombong, tidak jumawa, tidak merasa lebih hebat atau lebih baik daripada teman-teman yang lain. Yang keempat adalah tidak pelit dalam mengeluarkan harta untuk belajar Al-Quran atau ilmu agama. Dan yang terakhir adalah memuliakan dan menjaga adab kita terhadap guru kita, entah itu yang usianya lebih tua maupun yang lebih muda, entah itu yang jabatannya emang tinggi ataupun yang biasa aja. Jadi adab itu lebih utama daripada ilmu, teman-teman.
Nah, itu aja tips dari aku. Semoga kali ini membawa banyak banget manfaat ya buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel aku biar bisa lebih berkembang dan aku semakin rajin untuk buat video-video yang bermanfaat. Buat teman-teman yang punya saran, ide, masukan, kritik, boleh banget sampaikan ke aku lewat komen di bawah, atau ya siapa yang punya kontak aku lah, DM atau di WA juga boleh. Tapi yang penting adalah gunakan bahasa yang santun. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.